Oke, materi selanjutnya adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, sebelum kita masuk ke perbandingan trigonometri, langkah pertama yang kita perlu ketahui adalah teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Misalkan di sini diberikan gambar segitiga siku-siku seperti ini, di mana sisi-sisinya adalah ada A, ada B, kemudian ada C, di mana sisi C ini adalah sisi yang terpanjang, sisi miring. Nah, hubungan antara ketiga sisi ini pada segitiga siku-siku berlaku rumus Pythagoras yang bisa dituliskan seperti ini. Jadi, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian jika kita mau mencari A, maka rumusnya seperti ini. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangin B kuadrat. Jadi C kuadrat kurang B kuadrat. Terus jika kita mencari B kuadrat, itu akan menjadi C kuadrat dikurangin A kuadrat. Nah, itu untuk teorema Pythagoras. Sekarang kita masuk ke konsep trigonometri. Nah, jadi di sini diberikan gambar segitiga siku-siku seperti ini. Ya, misalkan ini segitiga siku-siku ada sudutnya alfa. Ini simbol alfa. Nah, istilah-istilahnya nanti yang di seberang sudut alfa, nah ini namanya sisi depan. Jadi ini namanya sisi depan dari sudut alfa. Kemudian yang di bawahnya dia akan menjadi sisi samping dari sudut alfa. Terus yang sisi terpanjang itu selalu namanya sisi miring. Nah, seandainya jika diberikan gambar yang lain, misalkan ini ada lagi satu segitiga siku-siku, di mana sudutnya kita beri nama sudut beta. Nah, sama dengan yang tadi, sisi di seberang sudut beta, nah ini itu namanya sisi depan. Sisi depan. Di sebelahnya itu namanya sisi samping. Sama dengan yang tadi, sebelahnya sisi samping. Terus sisi yang terpanjang itu selalu dia namanya sisi miring. Dan seterusnya. Nanti perhatikan contoh lebih lanjut. Oke, sekarang bagaimana hubungan dari ketiga sudut ini dan ketiga sisi ini pada segitiga siku-siku berlaku konsep trigonometri, di mana konsep trigonometri itu ada tiga sebenarnya yang intinya. Ada namanya sinus, ada namanya kosinus, dan ada namanya tangen. Oke, sekarang lebih jelas perhatikan. Misalkan diberikan sudut theta. Jadi ini simbol saja theta, nanti bisa saja diganti alfa boleh, atau bisa diganti beta boleh, tergantung soalnya. Ya, seandainya sekarang diberikan sudutnya theta. Jadi sinus itu disimbolkan sin dari sudutnya. Jadi sin theta itu rumusnya adalah depan per miring. Depan per miring atau disingkat demi. Terus berikutnya ada kosinus, itu disimbolkan cos. Jadi cos theta itu rumusnya adalah samping per miring. Jadi samping dibagi sisi miring, disingkat sami. Kemudian ada namanya tangen. Tangen itu disingkat tan. Jadi dibaca tan theta. Ini sudutnya theta. Itu rumusnya adalah depan per samping. Depan per samping atau disingkat desa. Jadi ini adalah inti dari trigonometri. Kemudian ada rumus turunan dari trigonometri, ada nanti namanya kosekan, ada sekan, ada juga kotangen. Ya. Untuk kosekan itu disingkat kosek. Kosek theta. Nah, kosekan ini atau kosek ini adalah kebalikan dari sin. Nah, kalau sin itu depan per miring, maka kosek itu miring per depan. Jadi disingkat mi per d atau mi d gitu. Kemudian berikutnya ada namanya sekan. Sekan disingkat sek. Nah, di sini sudutnya theta, sek theta itu adalah kebalikan dari cos. Kalau tadi cosnya itu adalah samping bagi miring, maka kalau sek itu adalah miring bagi samping atau disingkat mi sa. Kemudian yang terakhir
itu ada namanya kotangen. Kotangen disingkat kot. Di sudutnya theta jadi kot theta. Itu kebalikan dari tangan. Jadi kalau tangan tadi itu depan per samping, maka kalau kot itu adalah samping per depan atau disingkat SAD. Oke, selanjutnya perhatikan contoh berikut. Oke, misalkan diberikan soal nomor 1, berikan segitiga siku-siku ABC seperti pada gambar ini, di mana AB itu panjangnya 12, kemudian BC panjangnya 5, dan AC belum diketahui. Kemudian yang ditanyakan adalah yang ini. Tentukan sin A, cos A, tan A sampai cot A, dan juga sin C, cos C, dan seterusnya sampai cot C. Oke. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, kita cari dulu panjang dari AC. Ya, ini sesuai dengan gambar yang di atas, kita cari dengan teorema Pitagoras, di mana sisi yang terpanjang. Jadi di sini AC adalah sisi yang paling panjang sesuai dengan gambar ini. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Jadi semuanya dijumlahkan. Oke, kita langsung saja. Berarti AC kuadrat sama dengan jumlah dari keduanya. Seperti ini. Misalkan tadi A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AB-nya di sini diketahui 12. Oke, AB-nya 12 kuadrat ditambah BC-nya 5. Jadi 5 kuadrat. Oke, kita hitung. 12 kuadrat itu adalah 144. Kemudian 5 kuadrat adalah 25. 144 ditambah 25 itu sama dengan 169. Jadi AC kuadrat itu 169. Kemudian kalau kita mencari AC itu akan menjadi akar. Jadi kalau kuadrat dipindah menjadi akar dari 169. Nah, hasil dari akar 169, jadi berapa kali berapa hasilnya 169. Itu bilangannya harus sama. Jadi ternyata didapatkan hasil 13. Jadi nanti kalian bisa cek sendiri. Akar 169 adalah 13. Sehingga dari sini kita tahu bahwa AC itu hasilnya 13. Oke. Jadi ketiga sisi dari segitiga siku-siku ini sudah kita ketahui, baru kita bisa menyelesaikan soal yang ditanyakan. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita mencari sin A. Oke, kita lihat A. A-nya di sini. Ingat rumus sin itu adalah depan per miring. Jadi fokus kita adalah di A. Depan per miring. Sin itu depan per miring, berarti depannya A adalah ini sisi depannya A 5. Kemudian miringnya ini yang terpanjang di 13. Jadi sin A hasilnya 5/13. Oke. Kalau seandainya ini bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Kalau tidak bisa disederhanakan, kita biarkan berupa pecahan seperti ini. Kemudian kita lanjutkan mencari cos A. Cos A, lihat rumus cos. Samping per miring. Samping per miring. Pedoman kita di A, jadi kita fokus ada di A. Sampingnya mana, miringnya mana. Sampingnya A, ya ini sampingnya 12. Miringnya ini selalu ini miringnya yang terpanjang di 13. Sehingga cos A kita dapatkan 12/13. Oke, kalau bisa disederhanakan kita sederhanakan, kalau tidak bisa kita biarkan. Kemudian kita lanjutkan mencari tan A. Tan. Nah, rumus tan ini adalah depan per samping. Kita fokus lagi di A. Depan per samping. Depannya itu 5, sampingnya 12. Jadi depan per samping. Jadi 5/12. Jadi tan A 5/12. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi.
kosek A. Ingat rumus kosek. Nah, ini kosek miring per depan, atau kosek ini kebalikan dari sin. Nah, kita bisa lihat di sini. Sinnya 5/13, berarti koseknya ini tinggal dibalik saja. Hasilnya 13/5. Seperti itu. Jadi tinggal dibalik. Begitu juga dengan sek. Sek itu adalah kebalikan dari kos. Ya, kosnya dapatnya 12/13, sehingga seknya akan mendapatkan 13/12. Tinggal dibalik. Terus di bawahnya lagi kot A. Kot itu kebalikan dari tan. Nah, ini kot kebalikan dari tan. Nah, tannya itu kita dapatkan tadi 5/12, maka kotnya ini tinggal dibalik saja. Hasilnya 12/5. Ya, itu untuk sudut A. Nah, sekarang gimana jika yang ditanya itu sudut C? Sekarang kita kembali ke gambar yang tadi. Kita lihat di sana, fokus kita ke sudut C. Jadi di atas ini kita sudutnya. Sin. Sin itu rumusnya selalu depan per miring. Nah, kita lihat di C, yang mana sekarang jadi depan, yang mana sekarang jadi miringnya. C. Ya, di seberangnya sudut C adalah ini, AB. Jadi inilah depannya sekarang. Ini sudut depan. Yang miring selalu tetap yang terpanjang. Berarti yang ini adalah sudut sampingnya. Berarti C depan per miring, sehingga sin C hasilnya adalah 12/13. Jadi depan lagi miring, karena fokus kita di C. Ini depannya, ini miringnya. Kita lanjutkan mencari cos C. Cos C. Cos itu rumusnya samping per miring. Ya, sampingnya tadi adalah ini 5, terus miringnya tetap 13. Jadi hasilnya 5/13. Tan C. Tan C. Fokus kita di C lagi. Tan itu depan per samping. Jadi depan per samping, karena fokus kita di C. Di depannya 12, sampingnya 5, sehingga hasilnya 12/5. Kita lanjutkan lagi, kosek C. Kosek itu kebalikan dari sin. Nah, sinnya di sini 12/13, maka koseknya adalah tinggal ini dibalik. Hasilnya adalah 13/12. Berikutnya ada sek C. Sek itu kebalikan dari kos. Ingat, sek kebalikan dari kos. Nah, di sini kosnya kita dapatkan 5/13, maka seknya ini tinggal dibalik. Hasilnya adalah 13/5. Kemudian yang terakhir, kot C. Kot kebalikan dari tan. Tan C kita dapatkan tadi 12/5, maka kot C itu tinggal dibalik 5/12. Oke, selesai. Oke, contoh selanjutnya, misalkan nomor 2, diberikan gambar segitiga siku-siku PQR seperti di sini. Kemudian diketahui adalah cos R. Cos R itu akar 3/2. Nah, ini diketahui. Kemudian yang ditanyakan, berapa hasil dari tan P? Oke. Sekarang untuk menyelesaikan soal seperti ini, langkah pertama kita harus tahu panjang ketiga dari sisinya ini. Kita harus tahu panjang PQ berapa, kemudian panjang QR berapa, kemudian panjang PR berapa. Nah, dari sini kita ketahui cos R itu akar 3/2. Jadi fokus kita di R. Jadi sekarang kita berada di R di sini. Nah, rumus cos itu adalah samping per miring. Jadi R di seberang R itu berarti di sini adalah sisi depan. Terus di sini adalah sisi samping. Di sini adalah sisi miring sesuai dengan keterangan yang sebelumnya. Jadi ini depan, ini samping, ini miring. Nah, sesuai rumusnya cos itu adalah samping per miring. Fokus kita di R, kita berada di R. Samping bagi miring, samping miring. Berarti ini per ini.
Nah, sekarang diketahui akar 3 per 2. Jadi di sini secara tidak langsung kita dapatkan di sini akar 3. Karena di sini akar 3 per 2. Samping per miring. Berarti ini miringnya. Ini miringnya adalah 2. Oke, seperti itu. Akar 3 per 2. Sekarang tugas kita adalah mencari ini terlebih dahulu, mencari PQ. Sesuai dengan rumus Pythagoras, PQ ini adalah bukan sisi terpanjang, karena sisi terpanjang ini PR ini. Jadi kalau mencari PQ, jadi rumusnya adalah dikurangin seperti rumus di awal tadi. Oke, kita tuliskan rumusnya. Karena kita mencari PQ, berarti PQ kuadrat sama dengan yang paling panjang dikurangin yang lainnya. Nah, yang paling panjang di sini adalah PR. Berarti PR kuadrat dikurangin QR kuadrat. Oke, seperti itu. PR. Oke, panjang PR di sini kita sudah ketahuin 2 dari keterangan cos tadi. Jadi di sini 2 kuadrat dikurangin QR. QR-nya akar 3 sesuai dengan data tadi di sini. Jadi akar 3 kuadrat. Oke, seperti ini. Kita lanjutkan lagi hitung. 2 kuadrat itu hasilnya 4 dikurangin akar 3 dikuadratkan. Kalau akar ketemu kuadrat itu seolah-olah hilang. Atau kita hitung langsung boleh. 3 kuadrat, 3 kali 3 9. Akar 9 adalah 3. Jadi di sini seolah-olah akar ketemu kuadrat saling meniadakan. Jadi hasilnya adalah 3. Kita lanjutkan 4 kurang 3 itu hasilnya 1. Jadi PQ kuadrat sama dengan 1. Sekarang tugas kita mencari PQ. PQ sama dengan akar 1. Nah, kuadrat pindah jadi akar. Jadi akar 1. Akar 1 berapa? Berapa kali berapa hasilnya 1? Ternyata adalah 1 kali 1. Jadi akar 1 adalah 1. Oke. Berarti data kita sudah lengkap. Kita sudah dapatkan PQ-nya dan hasilnya 1. Jadi ketiga sisi sudah kita ketahui. Sekarang baru kita bisa mencari tan P. Tan P. Jadi sekarang kita fokus ke sudut P. Nah, sudut P di sini sekarang. Nah, kita berada di sini. Oke. Tan P. Ingat rumus tan itu adalah depan per samping. Atau kita tuliskan boleh. Depan per samping. Fokus kita di P. Depannya P. Ini depannya P. Akar 3 sampingnya P. Ya ini. Karena yang ini selalu jadi sisi miring. Jadi ini depan. Ini miring. Di depannya kita dapatkan tadi akar 3. Ya, ini depannya. Terus miringnya adalah 1. Akar 3 dibagi 1. Berapapun dibagi 1, hasilnya tetap yang di atas. Berarti di sini hasilnya adalah akar 3. Jadi tan P hasilnya akar 3. Ya, selesai.